Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Endang Aguswati. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMPN 55 Bandung. Kali ini saya akan membagikan pengalaman mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, yaitu mengenai topik Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar ini, ada 3 bagian penting yang kita pelajari. Yang pertama adalah pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, kita telah mempelajari 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada bagian pertama, kita dapat mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bagian 1, mengenal dan merefleksikan diri sebagai pendidik. Bagaimana kita meniti perjalanan awal menjadi seorang guru dan perjuangan apa yang sudah kita berikan sehingga kita sampai di titik ini. Apakah kita akan berhenti menjadi guru yang seperti ini? Atau justru kita memiliki harapan ingin menjadi guru seperti apa kita di masa depan? Mengenal diri sendiri dan memahami diri sendiri sangat penting bagi seorang guru. Hal ini tak lepas juga dari mengevaluasi sebesar apa kekuatan dan kelemahan diri kita. Guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri, karena guru adalah manusia merdeka. Dan guru juga yang akan mengantarkan murid-muridnya untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Hal ini sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Sebagai sosok pendidik, guru mampu membawa murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Guru juga mampu menyelaraskan diri agar menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Guru harus menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Guru harus semangat dalam mendidik, karena mendidik murid sama dengan mendidik rakyat dalam sebuah masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Bagian kedua adalah mendidik dan mengajar. Mengajar merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Sedangkan mendidik itu sendiri berarti menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka dapat hidup dan tumbuh. Sedangkan guru yang menuntun untuk tumbuhnya kodrat tersebut. Apa saja yang harus bertumbuh? Yang pertama adalah pikiran, yang kedua budi pekerti, yang ketiga adalah jasmani. Selanjutnya, pendidikan tidak hanya memberikan pengajaran yang berbentuk pengetahuan kepada murid, tetapi juga
diharapkan mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Mengapa memerlukan tuntunan? Agar makin baik adabnya dan agar makin luas wawasannya. Itulah mengapa diperlukan sosok guru yang dapat menuntun mereka. Mendidik dan mengajar pada era sekarang ini tidak sama dengan mendidik dan mengajar di era zaman dahulu. Hilangkanlah dan tinggalkan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang dahulu diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda. Murid-murid kita jangan sampai menerima banyak perintah dan juga mendapat banyak sanksi ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak gurunya. Murid-murid kita juga jangan sampai dipaksa untuk menguasai materi tes sumatif, sehingga dirinya hanya berfokus kepada hal-hal kognitif yang menyebabkan kecakapan sosial emosional murid terabaikan. Sehingga bisa jadi tumbuh murid-murid yang pintar akan tetapi tidak peka secara sosial dan emosional. Hal lain yang perlu dilakukan oleh guru adalah membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Karena setiap murid adalah manusia yang unik, terlahir dengan kodrat dan potensi yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Sehingga murid-murid kita harus kita arahkan untuk menemukan tujuan belajarnya dan merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagian ketiga dari Merdeka Belajar adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini, guru harus mampu menyelaraskan diri agar menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa murid-murid kita hidup sebagai natif digital. Mereka hidup di tengah arus informasi yang begitu derasnya. Mereka tidak pernah kekurangan sumber belajar. Akan tetapi, bagaimana kita menuntun mereka agar mereka menemukan hal-hal baru yang mereka harus pelajari, namun tetap disesuaikan dengan kodrat keadaan. Apa saja kodrat keadaan itu? Kodrat keadaan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Apakah kodrat alam itu? Kodrat alam adalah hal-hal yang berkaitan dengan bentuk dan sifat lingkungan di mana murid-murid kita berada. Masyarakat perkotaan tentunya sangat berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat pinggir laut akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah perkebunan. Seperti halnya ketika kita mengajak siswa menanam tumbuhan, akan lebih kontekstual ketika masyarakat pinggir laut kita edukasi, kita ajak untuk menanam tanaman bakau. Begitu juga masyarakat perkebunan, mereka harus memahami bahwa orang tuanya adalah bercocok tanam, menanam tanaman sayuran atau teh. Nah, hal ini harus kita sesuaikan dengan kodrat alam. Yang kedua adalah kodrat keadaan. Bagaimana kodrat keadaan ini menjadi bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya kita rasakan pada zaman ini, pada abad 21, murid-murid kita hidup dengan gadget atau gawai. Tentu saja ini memerlukan tuntunan dan bimbingan, dan ini bisa menjadi sumber belajar yang relevan bagi siswa-siswi kita.
Untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita bisa memahami asas Trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Kon yang kedua adalah konvergen, merupakan pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar negeri bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan identitas bangsa. Dan kon yang ketiga merupakan pengembangan yang bersifat terbuka namun tetap selektif dan kritis terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Bukankah asas Trikon ini sangat luar biasa? Kita dapat membuat pembelajaran yang berkesinambungan, kemudian kita juga bisa terbuka untuk menerima berbagai sumber belajar, akan tetapi tetap kita memiliki pijakan kebudayaan sendiri dan juga nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa tidak boleh sampai pudar. Menarik bukan Bapak dan Ibu guru hebat? Keempat, dari modul Merdeka Belajar adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik, kita tidak hanya membantu murid dalam kecakapan kognitif, tapi harus mampu membantu murid dalam menumbuhkan kecakapan budi pekerti. Wah, luar biasa bukan Bapak Ibu guru? Selain kecakapan kognitif, kecakapan berpikir, kita juga harus menumbuhkan kecakapan budi pekerti. Budi pekerti sendiri adalah watak, merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Ada juga pengertian lain dari budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta dari sisi kognitif dan rasa dari sisi afektif sehingga menimbulkan tingkah laku atau karsa yang kita kenal dengan sisi psikomotorik. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, tempat manakah yang paling utama untuk menumbuhkan budi pekerti anak? Tentu saja, keluarga adalah lingkungan utama dan pertama dalam menumbuhkan budi pekerti anak. Sedangkan tugas kita sebagai pendidik di sekolah juga berperan dalam menanamkan budi pekerti tersebut. Ya, sehingga perlu komunikasi antara orang tua dan juga guru dalam menjalankan budi pekerti ini. Nah, pendekatan pendidikan berdasarkan teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara menggabungkan antara teori tabula rasa dan teori negatif. Nah, teori konvergensi ini adalah teori gabungan dari kedua teori tersebut. Nah, teori ini menyatakan bahwa kodrat manusia sebagai tulisan-tulisan yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar, yang belum jelas arti dan maknanya. Maka, tugas kita sebagai pendidik adalah membantu murid untuk mempertebal dan memperjelas arti maksud tulisan yang samar pada kertas tersebut. Bagian kelima dari modul Merdeka Mengajar adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Seperti tadi di awal disebutkan, menjadi manusia merdeka, mengambil keputusan dan bersikap dengan bersumber dari lahir batin diri sendiri. Apa yang ingin dibagikan kepada Ananda dengan pendidikan ini, yaitu fungsi pendidikan agar dapat mengantarkan murid agar siap dan memberi kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan dapat mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Begitu mulia tugas guru. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among dalam gagasannya. Yang pertama, seperti sudah saya sebutkan tadi,
Ingarso sung tulada, artinya di depan memberikan tauladan. Bagaimana seorang guru dapat memberikan tuntunan baik secara wawasan, informasi, dan juga perilaku kepada murid-muridnya. Yang kedua, ingmadya mangun karsa, di tengah membangun kehendak. Bagaimana kita berada di tengah-tengah siswa, di tengah-tengah murid kita, berdiskusi, berbicara, menggali motivasi, bakat, dan semangat mereka. Dan tak lupa bagian ketiga adalah kita tutwuri handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan. Guru tidak hanya memberikan tauladan, tidak hanya membangkitkan motivasi, tapi juga memberikan refleksi di akhirnya. Pembelajaran harus menjadi proses yang menyenangkan, proses yang mengaktifkan siswa sebagai subjek belajar dan guru hanya sebagai fasilitator. Jadi, pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan rasa kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, serta menjaga mereka dalam doa dan harapan agar kelak menjadi manusia yang selamat dan berbahagia. Bapak Ibu guru hebat, mendidik dan mengajar merupakan bagian dari kebudayaan. Maka dengan mendampingi murid-murid dalam menempuh pendidikan adalah salah satu kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Bapak Ibu guru hebat, kini kita sampai ke bagian kesimpulan dari topik Merdeka Belajar. Berdasarkan kelima modul tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik bisa mengadopsi prinsip pembelajaran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, agar pembelajaran berpusat pada murid dan menekankan pentingnya proses belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, tetapi juga tidak mengesampingkan perilaku dan budi pekerti. Pendidikan yang diharapkan berjalan secara simultan dengan pendidikan yang ada dalam keluarga dan bekerja sama dengan masyarakat untuk membentuk manusia merdeka yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah menyimak aksi nyata dari pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.